فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih. 100 pantun yang berisikan tentang as-sirah an-nabawiyah. Insyaallah dalam waktu dekat akan selesai kitab ini. Mungkin 3 lembar lagi lebih sedikit insyaallah selesai. Jadi nanti disiapkan kitab yang berikutnya insyaallah kita sebagaimana yang sudah pernah kami janjikan. Imma Al-Ha'iyah li Abu Bakar bin Abu Dawud dihafalkan matanya, atau Al-Lamiyah yang dinisbahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dihafalkan matanya. Antara dua itu. Paham ya? Nanti kita siapkan syarahnya. Kalau yang Ha'iyah kita pakai syarahnya Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Tipis segini. Lebih tipis lagi yang Ha'iyah. Lamiyah kita rencana pakai syarahnya Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri. Lebih tipis lagi. Paham ya? Nah, insyaallah yang Lamiyah. Nanti matanya upayakan tak siapkan atau ada di situ, nanti tinggal antum hafalkan. Matan pakai pantun, puisi. Kalau sekarang bahasanya puisi lah Indonesianya ya. Naam. Kita lanjutkan dikit aja. Qala al-mu'allifu asbahullah summa bani quraidatin wa fihima khulfun wa fi dhatir raqa'i ulima fi riqa'i ulima kaifa salatul khawfi wa qasrun numi wa ayatul hijabi wa tayammumi qila wa radmuhul yahudiyaini wa maulidus sibtir ridha al-husaini. Yang kita bahas ini pertama, perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah. Perang Banu Nadir sudah selesai. Perang Banu Qainuqa sudah selesai. Nah, sekarang perang Banu Quraidah. Paham ya? Yang akan kita bahas nanti. Paham ya? Nah, kemudian setelahnya perang Dhatur Riqa' namanya. Paham ya? Kemudian akan kita bahas juga salat khauf. Bagaimana meringkas mengqasar dalam salat tersebut. Kemudian akan kita bahas ayat hijab dan seputar tayammum. Kemudian juga yang akan kita bahas nanti kisah dirajamnya 2 orang Yahudi. Pernah dengar ya? Yang di situ ada mantan ahlul ilmnya orang Yahudi, siapa itu? Abdullah bin Salam. Itu kisahnya kita baca nanti. Kemudian juga kisah lahirnya cucu Rasulullah SAW Al-Husain. Kalau sebelumnya kemarin apa? Hasan. Nah, kita ambil dikit. Tsumma ghazza wa Bani Quraidah. Nah, tsumma ghazza Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah setelah perang Ahzab selesai, perang Khandaq, memerangi Banu Quraidah. Karena Banu Quraidah ini enggak terima kan? Enggak terima karena diusir waktu itu kan. Akhirnya minta bantuan kepada orang kufar Quraisy. Kita lihat. Wa taqaddama annahum naqadu al-ahda fi ghazwatil Khandaq. Dan sungguh telah kita lewati bahwasanya mereka melanggar perjanjian pada perang Khandaq. Paham ya? Wa dhaharu Quraisy, dan mereka minta bantuan kepada orang-orang Quraisy, wa a'anuhum ala harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akhirnya menolong, membantu orang-orang Quraisy memerangi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha alaihi wassalam bil ahzab ghazahum. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang Ahzab, selesai perang Khandaq, Rasulullah memerangi mereka. Tahun berapa berarti? Masih tahun berapa ini? 5 Hijriah. Mafhum? Naam. Ambil dikit. Fa fi sahihain, maka dalam sahihain. Sahihain berarti sahih apa? Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a yaumil Khandaq wa wada'a as-silah wa ikhtasala. Waktu itu Rasulullah ketika sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari perang Khandaq, beliau meletakkan senjatanya. Wa ikhtasala, dan mandi beliau. Fa'atahu Jibril. Jibril alaihi salam datang. Jadi waktu itu Rasulullah setelah perang Khandaq selesai, perang Ahzab selesai, beliau pulang. Pulang langsung meletakkan senjatanya dan mandi beliau. Datang Jibril dalam bentuk seperti manusia, bukan wujud aslinya ya, karena wujud aslinya berapa sayapnya? 500, 600 ya. Nah, ini bentuknya bukan wujud aslinya, tapi wujud manusia. Paham ya? Datang dalam kondisi wujud manusia. Waqad asaba ra'sahul ghubar, dalam keadaan kepalanya dipenuhi dengan debu. Jadi Rasulullah datang setelah perang apa tadi? Ahzab selesai, datang, letakkan senjatanya, mandi. Jibril langsung mendatangi dalam kondisi
kepalanya penuh dengan apa? Debu. Berarti wujudnya wujud apa? Manusia. Faqala, kemudian seraya berkata, wada'ta silah? Engkau telah meletakkan senjata? Fa wallahi, maka demi Allah ma wada'tuhu, kata Jibril. Demi Allah aku belum meletakkannya. Aku tidak meletakkannya. Maksudnya masih ada perang lagi gitu loh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ina? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, di mana? Ada apa? Qala hahuna. Apa hahuna kemarin? Isim apa ini? Isim syarah atau bukan? Atau dzaraf? Ayo, siapa yang ingat? Dzaraf makan atau dzaraf zaman? Dzaraf makan. Ya kan mabni kan? Nah, memang seakan-akan mensyaratkan ini maksudnya dzaraf ya. Huna, hunaka. Nah, cuman mengisyaratkan maknanya, bukan isim syarah. Dzarafnya. Ha huna, sini. Wa auma'a ila Bani Quraidah, kemudian beliau mengisyaratkan ke tempat Bani Quraidah. Qalat fa kharaja ilaihim. Nah, Rasulullah SAW akhirnya, nah beliau pun apa, barakallahu fiik, keluar bersama mereka menuju Bani Quraidah. Jibril alaihissalam yang mengkabarkan bahwasanya engkau meletakkan senjata. Nah, kemudian Jibril mengatakan, wallahi, maka demi Allah aku tidak meletakkannya. Akhirnya Rasulullah tanya, mau kemana, ada apa? Kemudian Jibril mengatakan, ha huna, sini. Akhirnya Jibril alaihissalam mengisyaratkan kepada Banu Quraidah, langsung berangkat setelah itu. Rasulullah SAW berangkat, memerangi Banu Quraidah. Naam. Kisahnya panjang, barakallahu fiik, kita ambil dikit lagi. Wa fi ma an Ibnu Umar, di dalam sahihan juga dari hadis Ibnu Umar, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min al-Ahzab, ketika waktu itu Rasulullah SAW berkata kepada kami ketika pulang dari perang Ahzab, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ini dalil yang dipakai para ulama mengenai ilmu fikih, yaitu mengenai apa? Perbedaan perselisihan pendapat masalah apa? Masalah fikih, khilaf namanya. Khilaf tanawwu'. Namanya khilaf tanawwu' maksudnya bagaimana? Perselisihan yang dua-duanya boleh dilakukan dan ditoleran. Enggak boleh saling menyalahkan. Paham ya? Ini dalilnya di antaranya. Nah, bisa dipahami enggak? Nah, seperti misalkan ada yang bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamdah. Ada yang irsal, ada yang sedekap. Itu masuk khilaf tanawwu' juga itu. Paham ya? Sehingga kalau saling mentabdik salah. Wah, anta mutadi ya, kenapa masa salatnya habis bangkit dari rukuk sedekap misalkan. Ente juga mutadi, kenapa masa salat bangkit dari rukuk irsal. Nah, ini salah. Khilaf tanawwu' itu enggak boleh saling mentabdik, enggak ada. Nah, barakallahu fiik, na'am. Peluang di situ untuk tabdi' atau hajar yang semisalnya enggak ada. Silakan. Itu khilaf yang tanawwu' itu istilahnya apa? Macam-macam khilaf yang diperbolehkan itu. Kan ada khilaf tanawwu', ada khilaf tadad, ada khilaf satunya, khilaf apa satunya? Afham. Paham ya? Cuman beda memahami aja. Paham ya? Itu nanti dibahas dalam kitab usul. Nah, kalau udah agak tinggi. Kita lihat sini, barakallahu fiik. Tatkala kami pulang dari perang Ahzab waktu itu, Rasulullah SAW berkata kepada kami, nah, jangan sampai ada salah satu yang sholat, nah, kecuali sampai di Bani Quraidah. Jadi di perjalanan nggak boleh sholat sampai di Bani Quraidah. Fa'adraka ba'duhum al-asra fi tariq, kemudian waktu itu sebagian mereka mendapat sholat asar di jalan. Belum sampai nih, masih jalan. Padahal kalau seandainya langsungan itu kan nanti terlambat. Paham ya? Nah, kita lihat. Faqala ba'duhum, kemudian sebagian mereka mengatakan, la nusalli hatta na'tiyaha. Kami tidak akan sholat sampai kami mendatangi Bani Quraidah. Wa qala ba'duhum bal nusalli. Sebagian mereka mengatakan bahkan kita akan sholat. Khilaf enggak ini? Khilaf. Berselisih nih para sahabat. Lam yurid minna dzalik. Rasulullah tidak menginginkan dari kita seperti itu. Fa dzukira lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'annif wahidan minhum. Kemudian sebutkan kisah tersebut, perselisihan di tengah jalan tadi itu, di tengah perjalanan. Kemudian Rasulullah ketika sebutkan hal tersebut, falam yu'annif wahidan minhum, Rasulullah tidak apa? Tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Paham ya? Tidak menyalahkan, berarti menunjukkan dua-duanya silakan di situ. Paham ya? Nah, karena posisinya ini darurat ini. Posisinya apa? Darurat. Nah. Wa kana naqdu qaba'il al-yahud lil ahdi ala isri al-ma'arik al-kibar al-ummahat. Seringnya orang-orang Yahud ini ada berapa marga? 3. Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Qainuqa. Ini seringnya mereka melanggar perjanjian seringnya setelah perang-perang besar. Kita lihat. Wa kana naqdu qaba'il yahud.
Yang mana waktu itu marga-marga suku Yahud itu mulai nakdu, melanggar al-ahd, perjanjian ala istil ma'arik al-kibar. Seringnya setelah terjadi apa? Ma'arakah, peperangan yang besar. Al-ummahat yang induk yang inti. Allati darat bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin, yang terjadi antara nabi dan kaum musyrikin. Fa Banu Qainuqa ba'da Badr. Ingat anu kemarin? Banu Qainuqa mereka melanggar perjanjian setelah perang Badr. Perang Badr perang besar atau enggak? Besar. Kemudian wa Banu Nadir ba'da Uhud. Banu Nadir juga apa? Melanggar perjanjian setelah perang Uhud. Paham ya? Berarti perang besar juga. Wa Banu Quraidah ba'dal Ahzab. Ya enggak? Banu Quraidah yang kita baca tadi, itu mereka melanggar perjanjian ya, setelah perang yang besar kan? Ya, itu perang Ahzab. Nah, semua mereka ini melakukan melanggar perjanjian setelah perang-perang yang besar dan induk istilahnya gitu ya, yaitu perang Uhud, perang Badr, perang Uhud, perang Ahzab. Wa fihi ma khulfun, yang terakhir. Nah, dan pada dua perang tersebut, perang apa tadi? Ahzab dan Banu Quraidah. Wa fi tarikh hatain al-ghazwatain, mengenai sejarah kapan tanggalnya dua perang ini, Al-Ahzab wa Banu Quraidah, khilafun bainal mu'arrikhin. Terjadi perselisihan di antara para mu'arrikhin. Mu'arrikhin artinya ahli sejarah. Paham ya? Kama sabaqa al-isyarah ila dzalik, sebagaimana sudah kita lewati isyarat tentang perselisihan tersebut. Kesimpulannya secara umum, bahwa perang Banu Quraidah terjadi setelah apa? Perang Ahzab. Tahunnya masih sama, tahun 5 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.